Oke, kita lanjutkan ya. Tapi ini tadi Ibu gak sadar ternyata time untuk rekamannya itu sudah habis 15 menit. Jadi kita ulangi lagi aja ya tentang sisi aktif enzim. Jadi sisi aktif enzim ini itu dia khusus ya bentuknya, sehingga dia bakalan bekerja hanya untuk substrat yang khusus juga gitu ya, substrat yang tertentu juga. Nah ini kalau kita lihat substratnya ini adalah yang ini. Jadi dia bentuknya tuh mengikuti nih ya bentuk sisi aktif dari enzimnya supaya nanti bisa menempel plek di sini. Nah, ketika mereka menempel, ikatannya mereka tuh sangatlah lemah. Kenapa lemah? Ya karena supaya nanti di akhir reaksi ketika produk sudah terbentuk, nanti produk dan enzimnya itu bisa terlepas dengan mudah gitu ya. Nah, ketika mereka membentuk ikatan antara substrat dengan enzimnya, inilah terjadinya nanti penurunan energi aktivasi sehingga reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Nah, kemudian di akhir reaksi setelah terbentuk produk gitu ya, maka nanti produk dengan enzim akan terlepas di mana enzimnya kalau kalian melihat di gambar ini itu kita dapatkan dengan jumlah yang sama gitu ya. Jadi enzim ini nantinya bisa bekerja lagi dengan substrat yang baru gitu. Jadi substrat yang baru itu bukan substrat lain ya. Jadi substrat ini kan adalah bahan atau pereaksi atau reaktan atau bahan mula-mula yang akan jadi produk gitu ya. Setelah kerja dengan substrat satu jadi produk, bisa nanti kerja lagi. Ketika kita makan lagi terus ada substrat baru lagi, maka dia bisa kerja lagi gitu. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi sisi aktif enzim itu adalah bagian dari molekul enzim tepat berikatannya dengan substrat. Nah, untuk membentuk kompleks enzim substrat. Nah, yang disebut kompleks enzim substrat yang mana? Yang ini ya, ketika enzimnya sudah nempel sama substratnya. Nanti selanjutnya akan dibentuk produk akhir seperti tadi penjelasan Ibu. Sisi aktif suatu enzim berbentuk 3 dimensi. Jadi ini bentuknya bukan gambar, kalau gambar gini kalian melihatnya 2 dimensi ya. Jadi ini sebenarnya 3 dimensi. Jadi ada terusannya, lanjutannya ke sebelah sana. Aduh, tekan. Nah, kemudian nanti biasanya sisi aktif enzim ini memang selalu bentuknya lekukan-lekukan ya pada permukaan protein enzim, tempat nanti substrat bisa berikatan dengan lemah. Nah, sekarang kita bahas nih. Kalau tadi bisa bikin ikatan kayak gini, selalu dibilang ikatannya lemah-lemah. Emang ikatannya apa sih? Jadi penjelasannya di sini. Ikatannya adalah ikatan kimia yang lemah, di mana biasanya terjadi ikatan dalam bentuk interaksi elektrostatik atau ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Sebenarnya di antara 4 ikatan ini yang paling kuat adalah ikatan hidrogen yang agaknya lumayan sulit dipisahkan. Tetapi yang lain-lainnya lemah semua ini. Ikatan van der Waals lemah ya, lemah banget, jadi bisa dengan mudah dilepaskan. Kalau ada ikatan hidrogen ya sebenarnya maksudnya gini, mereka sama-sama lemah tapi yang agak lumayan ikatannya itu yang ikatan hidrogen agak lumayan kuat sedikit ya. Nah, kemudian setelah berikatan dengan sisi bagian aktif enzim ini, maka substrat bersama-sama enzim akan membentuk suatu kompleks enzim substrat ya. Kemudian terjadi proses katalis atau tadi penurunan energi aktivasi supaya nanti terbentuk produk dalam laju reaksi yang lebih cepat, dalam waktu yang lebih cepat kayak gitu ya. Ketika produk sudah terbentuk, nanti enzimnya akan bebas kembali untuk selanjutnya bereaksi kembali dengan substrat yang lain. Seperti penjelasan Ibu tadi gitu ya. Nah, kalau sampai terjadi hal ini, terjadi di mana enzim nempel sama substrat, kemudian bikin kompleks, kemudian terbentuklah produk. Nah, proses inilah yang kemudian menyebabkan tadi ya pada diagram energinya yang semula tinggi kalau nggak ada kehadiran enzim, maka akan menjadi lebih rendah energi aktivasinya setelah ada enzim. Karena enzim itu bersifat katalis. Jangan lupa, apa pengertian dari energi aktivasi? Energi aktivasi itu adalah energi minimum agar suatu reaksi dapat berlangsung. Oke. Nah, ini adalah model ikatan enzim dengan substrat. Model ikatan yang pertama dikenal dengan istilah gembok kunci. Jadi harus cocok ya. Kalau
kita punya gembok ya kuncinya harus cocok sama gemboknya supaya nanti bisa terbuka, bener gitu ya. Kalau kuncinya nggak cocok kan ya nggak bisa terbuka. Nah ini sama dengan enzim dengan substrat. Enzim dengan substrat itu bentuknya secara 3 dimensi harus sama ya seperti gambaran kita tadi yang sebelumnya. Nah ini seperti ini enzim dengan substrat. Ini kalau misalnya kita lihat bisa nyambung seperti ini membentuk kompleks enzim substrat, maka dia bisa bereaksi. Nah itu adalah model ikatan yang pertama. Sedangkan model ikatan yang lain disebut model induced fit. Maksudnya adalah dia itu akan menyesuaikan konformasi atau bentuknya. Jadi sisi aktif enzim itu akan mengalami perubahan bentuk atau konformasi menyesuaikan bentuk substratnya. Jadi misalnya enzimnya bentuknya kayak gini, substratnya gini, gak nyambung dong. Gimana mau dinyambungin? Nah bisa juga si enzim ini kemudian mengalami perubahan bentuk supaya bagian sisi aktifnya ya, supaya nanti bisa membentuk kompleks enzim substrat. Nah tapi yang paling dikenal sebenarnya adalah yang model gembok kunci ini. Jadi antara enzim sama substratnya bentuknya udah pakem, kemudian mereka saling bereaksi kalau bentuknya cocok kayak gitu ya. Nah kita lihat ini adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu adalah faktor suhu. Jadi kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Di mana nantinya apabila ada kenaikan suhu lingkungan sebanyak 10 derajat Celcius biasanya kecepatan enzim akan meningkat 2 kali lipat. Jadi misalnya ya saat suhunya 30 derajat reaksi ini berlangsung 16 menit misalnya gitu ya. Nah ketika suhunya naik 10 derajat menjadi 40 derajat maka dari 16 menit waktunya karena kecepatannya naik 2 kali lipat, jadi ibaratnya motor jadi lebih ngebut 2 kali lipat, semula kecepatan 30 km per jam jadi 60 km per jam, apa yang akan terjadi? Kalau makin ngebut berarti waktu reaksinya akan makin pendek. Kalau semula berlangsung pada suhu 30 derajat, tadi Ibu bilang berapa ya? Waktunya lupa lagi. Jadi misalnya pada saat 30 derajat, Ibu ulangi soalnya, berlangsung 16 menit, maka ketika naik 10 derajat jadi 40 derajat Celcius suhunya, maka waktunya akan menjadi 8 menit. Setengah kali semula. Kenapa? Semula 16, saat 30, saat 40 kok jadi 8 menit? Karena saat naik dari 30 ke 40 itu terjadi peningkatan laju reaksi 2 kali semula. Jadi yang semula 30 km per jam misalnya, 2 kali semula menjadi 60 km per jam. Maka waktunya akan jadi separuhnya. Benar gitu ya? Oke, nah tapi belum tentu ya, kan kalau misalnya kita naikin suhu tiap 10 derajat Celcius berarti akan makin cepet. Kalau gitu dinaikin aja jadi 100 derajat biar cepet banget gitu ya. Reaksinya misalnya hanya 0,0 sekian menit. Nah tidak selalu bisa ya, karena ada batas tertentu bagi si enzim ini bisa bekerja. Nah enzim dan protein pada umumnya ini bisa dinonaktifkan pada suhu yang tinggi. Jadi kalau suhunya naik memang laju reaksinya jadi lebih cepat, tapi nggak bisa dinaikin sampai ekstrem ya. Dia naik 10 derajat Celcius, naik lagi 10 derajat Celcius, habis itu udah mungkin udah nggak bisa, udah mentok kayak gitu ya. Nah enzim sendiri untuk makhluk hidup yang berdarah panas seperti manusia bekerja paling efisien pada suhu 37 derajat Celcius. Apa ya maksudnya efisien? Efisien itu maksudnya adalah dengan jumlah yang sedikit kita bisa mendapatkan hasil produksi yang maksimum kayak gitu. Jadi enzimnya tuh kerjanya efisien sekali. Jumlah enzimnya yang sedikit, substratnya banyak, tapi tetap bisa ngerjain perpindahan substrat itu menjadi produk dengan optimal kayak gitu ya, walaupun enzimnya sedikit karena dia punya suhu yang efisien. Nah, sedangkan pada hewan-hewan yang berdarah dingin, seperti apa hewan berdarah dingin? Ular ya, paling baik enzim itu atau paling efisien bekerjanya pada suhu 25 derajat Celcius kita ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Faktor kedua yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah kadar keasaman atau kadar pH. Jadi semua enzim yang kita punya itu peka sekali terhadap perubahan pH ya.
dan dapat dinonaktifkan pada lingkungan ber-pH sangat rendah atau asam yang kuat atau ber-pH sangat tinggi atau basa yang kuat. Nah, ini adalah beberapa contoh enzim yang bisa bekerja pada batasan pH optimum mereka. Misalnya enzim pepsin ini ya bisa bekerja pada pH optimum 2, jadi serendah-rendahnya itu 2. Kalau dia sekitaran pH 1 gimana? Berarti nggak bisa bekerja gitu. Tapi di dalam tubuh ini kayaknya nggak ada yang pH 1 ya, lambung itu pH-nya 2. Sangat asam tapi pH-nya 2. Kalau pH 1 asamnya tuh lebih asam lagi daripada pH 2 ya. Nah, sedangkan kalau enzim trypsin ini bisa bekerja pada pH optimum atau sebasa-basanya itu adalah 8,5. Nah, tiap-tiap enzim punya karakteristik sendiri, dia bisa bekerja pada pH optimum berapa gitu ya. Yang artinya kalau dia sudah ada pakemnya pH optimumnya 2, berarti kalau dia ditaruh di yang asamnya sangat rendah di pH 1 dia nggak bisa kerja. Begitu juga dengan enzim trypsin, misalnya pH optimumnya 8,5, ini termasuk basa ya, bekerja di pH yang basa. Kalau dia ditaruh di pH yang asam, misalnya pH 2 seperti si pepsin ini ya dia nggak bisa kerja. Terus kalau dia ditaruh di pH yang sangat basa, misalnya pH 13 ya dia juga nggak bisa kerja karena optimumnya adalah 8,5 gitu. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Nah, jika keadaan pH dan suhu yang tadi kita bahas pada suatu sistem enzim itu adalah konstan atau tetap, maka jika jumlah substratnya berlebihan, ya, jumlah substratnya itu banyak, maka laju reaksi akan sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Maksudnya gini loh, kan enzim yang bekerja mengubah substrat menjadi produk. Kalau substratnya itu banyak, enzimnya hanya 1, berarti kan enzimnya ngerjainnya satu-satu. Maka laju reaksi akan gimana? Ya akan berlangsung lambat. Tapi kalau substratnya banyak itu berapa sih Bu? Misal aja loh, ini hanya contoh ya. Kalau substratnya 10, enzimnya 1, reaksi lambat. Kalau substratnya 10, enzimnya 10, gimana? Ya reaksi cepat. Jadi maksudnya laju reaksi itu akan berbanding dengan jumlah substrat dan jumlah enzim yang ada. Tuh ya. Nah, kemudian kalau pH-nya, suhunya, terus konsentrasi enzimnya sama, jadi enzimnya nggak bisa diubah-ubah, jumlahnya cuma segitu-gitu aja, maka laju reaksi akan berbanding dengan jumlah substratnya gitu ya. Kalau substratnya banyak, kemungkinan ya nanti reaksinya itu agak memakan waktu ya. Tapi kalau misalnya si substratnya dikit ya berarti ntar bisa lebih cepat ngerjainnya karena cepat selesai kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita punya ini faktor inhibitor atau penghambat. Jadi aktivitas enzim ini bisa loh dihambat oleh suatu senyawa yang kita kenal sebagai inhibitor. Nah, jadi dia itu menyebabkan enzimnya menjadi inaktif atau tidak dapat bekerja. Ya, inhibitor kita bagi jadi 2, yaitu inhibitor yang tidak dapat balik, irreversible, dan inhibitor yang bekerja dengan dapat balik atau reversible. Ya, nah inhibitor irreversible ini adalah golongan ya yang bereaksi dengan gugus fungsional yang ada pada molekul enzim ya yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Jadi gugus fungsional yang membuat bentuk 3 dimensi dari enzim tadi yang membuat liuk-liuk itu gugus fungsionalnya enzim ya. Itu nanti akan dirusak oleh inhibitor supaya enzimnya nggak bisa bekerja. Nah, inhibitor irreversible sendiri kita bagi menjadi 2, yang sifatnya kompetitif dan yang sifatnya non-kompetitif. Apa tuh yang kompetitif? Apa itu yang non-kompetitif? Yuk kita lanjut.